Oke, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang R program menggunakan package MIRT untuk data polytomos. Nah, di sini saya sudah punya data di sebelah kanan saya. Ini datanya ada 1000 responden ya, 1000 orang dan 26 kolom. Nah, di sini bisa kita lihat kalau saya panggil data. Nah, ini ya. Kita bisa cek datanya. Ini ya, kolom pertama person ID. Jadi orangnya. Jadi ini tidak ikut dianalisis. Jadi dimulai analisis dari kolom kedua. Ya, kolom kedua berisi item nomor 1 sampai item terakhir yaitu nomor 25. Jadi data ini berisi 1000 orang dan 25 item. Nah, sekarang kita lihat datanya adalah polytomos TR structure. Nah, ini ya. Kita bisa lihat sampelnya di sini ya. Atau kita bisa lihat range data kolom 1 ya. Kolom 2, item 1 ya maksudnya. 1 sampai 5. Ya, kita bisa lihat dari ke semua kolom. Nah, ini adalah varian dari data-datanya. Nah, sekarang saya ingin running dengan model, semua model yang disediakan oleh IRT yang paling populer ya. Pertama, Graded Response Model GRM. Yang kedua, GPCM Generalized Partial Credit Model. Yang ketiga, PCM Partial Credit Model. Yang keempat, Nominal Response Model. Nah, saya running satu-satu. GRM yang pertama ya. Nah, butuh waktu beberapa detik ya. GRM Oke, GRM selesai. Kita lanjutkan dengan GPCM. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya. Jadi ini MIRT nama package-nya. Kemudian data yang digunakan adalah data tanpa kolom pertama. Kolom pertama tadi nomor peserta ya, jadi nggak digunakan. Kemudian model unidimensional ya, 1. Modelnya adalah graded ya, type-nya adalah graded response model maksudnya. Nah, sudah ya, sekarang GPCM juga begitu. Ininya tinggal diganti aja GPCM. Saya run untuk GPCM. Oke, lebih agak lama ya GPCM ya. Iterasinya 337. Sekarang untuk partial credit model kita run. Lebih cepat ya, karena parameternya difixkan ya untuk parameter A-nya. Kemudian sekarang nominal response model.
Oke, semuanya sudah ya. Jadi semua 4 model ini saya running dengan satu dataset yang sama. Di sini terlihat ya, yang lebih untuk 2 parameter yang lebih agak lama gitu, walaupun beberapa detik itu agak lama, itu GPCM. Kemudian untuk yang one parameter model seperti PCM, NRM itu lebih ringan ya, lebih cepat gitu iterasinya. Nah, mana yang akan kita pilih di antara 4 ini? Nah, kita pilih dengan menggunakan uji fit model. Uji fit modelnya di sini. Uji fit model di sini ANOVA membandingkan ya output GRM, GPCM, PCM dan NRM. Nah, kita running ANOVA-nya di sini keluar ya. Nilai AIC ya, SE, BIC, kemudian BIC di sini HQ, log likelihood, chi-square, DFP. Nah, di sini kita memilihnya yang nilainya kalau AIC itu yang lebih kecil, BIC juga lebih kecil, log likelihood-nya itu lebih mendekat ke 0, chi-square-nya itu yang lebih P-nya itu lebih besar dari 0,05 sebenarnya. Nah, di sini katakanlah kalau kita harus memilih, kita lihat yang lebih banyak fit-nya itu sebenarnya ini PCM ya, lebih kecil. Partial credit model ini lebih kecil dibandingkan yang lainnya ya, kecuali kalau NRM ini log likelihood-nya kayaknya lebih bagus yang NRM, tetapi untuk yang lainnya lebih banyak bagusnya itu modelnya lebih fitnya itu yang PCM partial. Nah, jadi katakanlah kita pilih partial ya, PCM. Nah, sehingga kalau PCM saya akan lanjutkan melihat ini koefisiennya ya, dilanjutkan dengan melihat koefisien dari PCM. Nah, di sini PCM output, kemudian item response theory parameterisasinya ini ya, IRT parameterization menggunakan item response theory. Kita tidak usah menggunakan yang klasik, sehingga kalau kita run munculnya seperti ini. Di sini discrimination alpha itu semua fix ya, ke 1 ya, difixkan 1. Kemudian karena pilihannya 1 sampai 5, jadi ada pilihan 1 sampai 5, sehingga parameter locationnya B-nya itu ada 4 ya, thresholdnya ada 4 ya, karena K-1, jadi pilihan dikurang total kategori dikurang 1 gitu ya, total kategori dikurang 1, jadi karena 5 total kategorinya, jadi ini 4 B-nya ya. Bisa dilihat di sini hasilnya, misalnya item nomor 1 B1-nya ini negatif, positif, positif, negatif. Nah, ini dia tidak berurut, ini artinya berarti yang pilihan terakhir itu, kategori terakhir ke kiri lebih mudah untuk dipilih daripada kategori 2, 3, dan 4. Nah, tapi kita lihat itunya ya, plotnya. Mari kita lihat plotnya untuk PCM. Plotnya ini adalah outputnya ya, objek output diambil dari sini.
PCM ini ya, kita masukkan di sini, kemudian ini info. Nah ini ya hasilnya di sebelah kanan ini, test information dan standard errors. Kemudian ICC ini adalah PCM output, kemudian trace, sebutannya item characteristic curve itu adalah trace line atau trace di sini per item 2 misalnya, item 2 seperti ini. Nah semuanya terlihat bagus kalau dengan PCM karena alfanya itu diskriminasinya difikskan ke 1, jadi cantik-cantik gitu ya. Kemiringannya tuh cantik-cantik semua, seragam gitu. Nah kemudian kalau kita mau ganti itemnya, item 5 misalnya, item 5. Nah ini item 5 ya, ini untuk item 5, ini tulisannya item 5. Nah semuanya akan cantik-cantik seperti itu, walaupun tadi ada yang terbolak-balik gitu ya urutannya. Nah sekarang item information, item 1 informasinya seperti ini. Sekarang coba item 5, juga seperti ini informasinya. Nah, bagus-bagus ya. Ini karena memang difikskan untuk discriminationnya, dan memang ini juga kita pilih. Kita bisa pilih yang manapun, tapi jangan lupa uji fitnya ya. Terutama pilihlah model yang paling fit dengan datamu gitu ya. Sekian video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.